ini baru direkam. Kita langsung saja mulai ya. Sudah siap? Sudah. Sudah. Oke. Ya. Oke, yuk. Agak delay kayaknya ini. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ini kita ketemu lagi ya di hari Sabtu, akhir pekan ya. Di akhir pekan ini kita kembali belajar apa ya? Ada yang sudah buka classroom hari ini belajar apa? Seru. Ya, betul. Belajar IPS. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, ya kita betul. Enggak delay ini. Ya wis. Ini aja. Ilmu pengetahuan sosial. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam Mbak Vina. Oke. Sudah terdengar suara Pak Guru ya? Sudah. Oke, tadi delay karena apa delay. Sekarang pakai ini aja. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mbak Fania. Ya, kita baru mulai nih. Oke, sedang cek sound. Ya, sedang cek sound. Ini laptopnya delay. Kalau pakai laptop ya, Pak Guru suaranya pakai HP, tapi gambarnya pakai laptop. Nih, Mas Dimas juga masuk. Oke. Ya, pada pagi hari ini, ya sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah ya. Semoga nanti apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga terhindar dari segala gangguan. Waalaikumsalam Mas Dimas. Ya, gangguan, baik itu gangguan yang terlihat ataupun yang tidak terlihat ya. Dan juga semoga sinyal di hari ini lancar sampai kita selesai. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau mimpin berdoa? Aku semuanya aku. Ya, oke. Mbak Ara dan Mbak Una itu duluan kayaknya. Ya, pimpin teman-temannya berdoa. Berdoa mulai. Amin. Rabbi ghafirli walidayya warhamhuma ya, alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Kemudian setelah berdoa kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ada request mau lagu apa? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Oke, ya kita nyanyi lagu Garuda Pancasila bareng-bareng ya. Semua mic-nya dinyalakan semua biar semangat. Kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukung Patriot Proklamasi Indonesia. Marilah datang negara kita untuk mempersatukan pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Nah, oke, sip. Kita tadi sudah berdoa, kemudian tadi juga sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pelajaran IPS.
tema 4, subtema yang kedua. Halaman 48. Oke, halaman 48. Oke, sambil kalian buka bukunya, Pak Guru akan bacakan kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu IPS ya, tema 4, subtema yang kedua, tentang KD 3.3, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Kemudian KD 4.3 menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Tujuan belajar kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, ya, kenapa Mas Faris? Halaman berapa? Halaman 48. Ya, tujuan belajar kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui jenis-jenis nelayan berdasarkan teknologinya, perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern, jenis-jenis nelayan berdasarkan perairan, terus kemudian dapat mengetahui juga kegiatan dari nelayan, terus yang terakhir adalah kegiatan ekonomi penjualan ikan. Nah, kita belajar tentang nelayan ya. Nelayan itu kebanyakan ada di mana? Ada yang tahu? Ini tugasnya Pantai. Ya. Orang yang pekerjaannya sebagai nelayan itu kebanyakan ada di daerah dekat pantai ya. Tidak mungkin di gunung ya, orang gunung bisa jadi nelayan ya, jauh. Nah, itu kebanyakan di daerah sekitar pantai. Sudah dibuka halaman 48? sudah. Nah, oke. Sudah. Kita belajar tentang Sudah. jenis-jenis nelayan. Nelayan itu apa? Tuh, coba kalian baca di paragraf yang pertama. Nelayan adalah Nelayan adalah orang yang sehari bisa atau nelayan yang hidup tidak maupun perairan menjadi daerah yang nelayan ini dapat merupakan perairan tawar, payau maupun laut di negara-negara berkembang seperti Asia Tenggara atau di Afrika. Masih banyak nelayan yang menggunakan peralatan yang sederhana dalam menangkap ikan. Nelayan di negara-negara masih biasanya menggunakan peralatan modern dan kapal yang besar yang dilengkapi teknologi canggih. Oke, ya cukup ya. Nelayan itu adalah pekerjaan ya bagi orang yang menangkap ikan atau biota lainnya atau makhluk hidup lainnya ya di perairan, di laut contohnya itu. Perairan menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan perairan air tawar, payau maupun di laut. Ya. Itu. Terus kemudian para nelayan itu biasanya kalau menangkap ikan itu ada yang menggunakan peralatan yang canggih dan juga ada yang menggunakan peralatan sederhana. Nah, ini jenis nelayan itu berdasarkan teknologinya ya, penangkapan ikannya ya, alat menangkap ikannya. Berdasarkan teknologinya itu ada yang namanya nelayan tradisional. Terus yang kedua adalah nelayan modern. Nah, itu. Nelayan tradisional itu apa? Nelayan tradisional adalah nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan ikan dengan cara sederhana. Umumnya peralatan penangkapan ikan dioperasikan secara manual, ya masih sangat sederhana oleh tenaga manusia biasanya itu. Kemampuan jelajah operasional terbatas pada perairan pantai, biasanya tidak jauh-jauh, ya. Kalau nelayan tradisional tidak sampai ke lepas pantai yang jauh biasanya, ya, karena mengingat peralatannya yang masih sangat sederhana. Sedangkan nelayan modern itu menggunakan teknologi canggih sebagai alat penangkap ikannya. Nah, ukuran modernitas bukan semata-mata karena penggunaan motor untuk menggerakkan perahu, ya. Bukan karena perahu yang menggunakan motor, tapi juga alat
tangkapnya, alat tangkap ikannya yang canggih. Nah, itu jenis nelayan berdasarkan teknologinya. Perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern yang lainnya, tuh ada 5. Bisa tolong bacakan perbedaan nelayan tradisional. Yuk ketemu. Perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Satu, nelayan tradisional masih menggunakan jalan, sedangkan nelayan modern menggunakan tongkat harimau. Dua, nelayan tradisional masih mengandalkan angin, sedangkan nelayan modern menggunakan mesin. Tiga, nelayan tradisional melepaskan ikan kecil, sedangkan nelayan modern diambil tanpa mengambil lagi. Nelayan tradisional alat-alatnya masih sederhana, sedangkan nelayan modern alat-alatnya canggih. Lima, nelayan tradisional perahu masih terbuat dari kayu, sedangkan nelayan modern terbuat dari besi. Ya, itu perbedaan dari nelayan tradisional dengan nelayan modern ya. Ya, yang pertama nelayan tradisional itu menggunakan jala ya, jala biasa. Sedangkan nelayan modern itu menggunakan pukat harimau. Ada yang tahu pukat harimau kayak apa? Ada yang tahu pukat harimau kayak apa? Nah, nanti di gambar selanjutnya ada tuh. Gak tahu. Ya, nanti di gambar ada itu, di gambar yang di halaman berikutnya nanti ada. Jadi semacam jaring yang besar ya, yang dilemparkan kemudian itu menangkap semua biota laut ya, dari ikan yang kecil, ikan yang besar, terus ada makhluk laut yang lainnya. Nah, itu kejaring semua. Itu namanya pukat harimau. Itu kemudian nelayan tradisional itu masih mengandalkan angin. Nah, pakai layar ya. Alat gerak perahunya menggunakan bantuan angin. Itu yang tradisional. Sedangkan yang modern itu sudah menggunakan mesin ya, ada motornya untuk mengendalikan laju dari perahu itu. Kemudian nelayan tradisional melepaskan ikan kecil. Nah, ini ya bagusnya nelayan tradisional itu kalau hasil tangkapannya kecil-kecil itu dilepas kembali. Biasanya seperti itu. Tapi kalau nelayan modern itu diambil semuanya ya, karena apa bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi biasanya kalau misalnya ikannya langka. Nah, seperti itu. Tidak biasanya ikannya. Nah, itu diambil semuanya. Baik yang besar maupun yang kecil. Itu adalah nelayan modern. Kemudian yang keempat, nelayan tradisional itu alatnya masih sangat sederhana ya, menggunakan jala biasa tadi ya, yang nomor 1. Sedangkan nelayan modern itu alatnya canggih ya, ada pukat harimau, terus ada bom, kadang-kadang pakai bom ya supaya ikannya kena semua. Terus kemudian yang kelima, nelayan tradisional itu apa perahunya masih terbuat dari kayu, kebanyakan dari kayu ya. Kalau nelayan modern itu terbuat dari besi. Nah, itu perbedaan antara nelayan tradisional dengan nelayan modern. Terus kemudian jenis nelayan berdasarkan perairan ya. Tadi berdasarkan teknologi, sekarang berdasarkan perairan. Ada berapa itu jenis nelayan berdasarkan perairan? Ada 5. Ada 5, betul. Yang pertama apa? Nelayan Laut. laut. Yang kedua? Pas pantai. Nelayan pantai. Yang ketiga? Laut lepas. Lepas pantai. Ya. Yang keempat, laut lepas. Yang kelima, perairan umum pedalaman. Nah, itu berdasarkan jauh dekatnya ya penangkapan ikannya. Nah, itu berdasarkan perairannya ya. Kalau nelayan laut itu adalah nelayan yang menangkap ikan di perairan air laut. Biasanya banyak ditemukan di Indonesia karena Indonesia memiliki laut yang cukup luas. Nah, ini kebanyakan nelayan laut itu ada di Indonesia ya, kebanyakan melaut. Nah, nelayannya berada di perairan laut. Kemudian yang kedua, ada nelayan pantai, ini menangkap ikannya di perairan laut teritorial ya, sebelah dalam, belum lepas pantai. Perairan laut teritorial adalah wilayah laut kedaulatan suatu negara ya. Jadi negara itu punya wilayah teritorial ya, perairan. Nah, itu haknya negara kita untuk dieksploitasi secara maksimal tapi tidak berlebihan.
Itu adalah perairan laut teritorial. Kemudian yang ketiga nelayan lepas pantai, ini menangkap ikan pada perairan laut lepas ya, setelah laut teritorial. Itu agak ke luar lagi. Nah, itu penangkapannya. Kemudian yang keempat, nelayan laut lepas, tadi sudah ya. Kemudian nelayan perairan umum pedalaman. Itu ada jenis-jenis nelayan berdasarkan perairannya ya, berdasarkan jauh dekatnya tangkapan ikan. Nah, itu. Terus kemudian kegiatan nelayan. Ada yang tahu kegiatan nelayan itu kira-kira apa saja? Menangkap ikan, Menangkap menjadi ikan, ikan, terus menjaring ikan, menjaring ikan, betul. mengeringkan ikan, Mengeringkan ikan atau mengawetkan ikan. Ya, itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh nelayan. Biasanya nelayan itu pergi menangkap ikan di waktu malam apa di waktu siang? siang, Siang? siang, Siangnya ikannya pada ini. Ya, kebanyakan kalau menangkap ikan tuh di waktu malam. Ya, selain memanfaatkan angin darat atau angin laut, yuk, angin darat, ya, karena angin yang berembus dari darat ke laut, ya, memanfaatkan angin darat yang terjadi di malam hari, ya, supaya layarnya itu bergerak menjauhi pantai atau ke dalaman laut, ya, ke laut yang lepas. Selain itu juga di malam hari ikan-ikan itu pada mencari makan. Nah, jadi gampang untuk menangkap ikan. Kalau siang hari kebanyakan ikan itu ada di dalam. Nah, jadinya susah untuk ditangkap. Ya, itulah mengapa nelayan itu menangkap ikan pada waktu malam hari. Itu salah satu alasannya ya. Menangkap ikan kemudian berlayar di tengah laut saat malam. Ya, ini kan berlayar saat malam ya, bukan siang ya. Kalau siang waktunya tidur malah itu nelayannya, atau malah mencari kegiatan yang lain, contohnya mengeringkan ikan, terus membuat garam juga kadang-kadang juga dilakukan oleh nelayan juga. Terus berlayar ke daratan saat pagi ya, malam berangkat, paginya pulang. Terus kemudian menjaring ikan. Nah, itu kegiatan nelayan menjaring ikan juga ya. Terus juga mengeringkan ikan atau mengawetkan ya. Ikan kadang juga ada yang tidak laku. Tidak semuanya laku ya. Nah, yang tidak laku itu dikeringkan. Jadi ada yang tahu ikan yang dikeringkan jadi apa? apa? Ikan yang dikeringkan jadi apa? Gesek, gesek, Jadi gesek. Ya, gesek yang kamu sering makan itu ya. Gesek sama lodeh terong sama sambel, wah enak tuh ya. Itu gesek. Jadi ikan-ikan yang tidak laku dijual di pasar, kemudian dikeringkan jadi ikan asin. Tuh. Kemudian kalian bisa buka lagi, oh halaman berapa itu? 76. Halaman 76 sudah dibuka? halaman, Halaman 76. Kayak rokok aja ya, rokok 76 ya. Oke. Sekarang kita masuk ke kegiatan ekonomi penjualan ikan. Nah, kemarin IPS ya waktu tema 4 subtema yang pertama, nelayan itu termasuk kegiatan apa ya? Kegiatan produksi atau distribusi atau konsumsi? Yuk Pak Guru ulang lagi. Nelayan, terus apa lagi ya kemarin banyak kok, peternak. Termasuk kegiatan apa? Produksi, distribusi atau konsumsi? Ada yang tahu? Masih ingat? lumayan, Apa itu? Kegiatan apa? Nelayan, peternak, kegiatan produksi. produksi, Iya, betul. Kegiatan produksi itu apa? Kegiatan yang menghasilkan barang dan orang, jasa, ya, dengan barang dan jasa. Itu produksi. Kalau distribusi, yuk Pak Guru ulas lagi, distribusi itu apa? Kegiatan, masih ingat?
Kegiatan mengantarkan hasil produksi kepada konsumen. Hasil apa? Mengantarkan barang dari produsen ke konsumen. Contohnya kegiatan distribusi itu adalah kurir, ya, kurir paket itu agen juga termasuk. Terus kemudian kegiatan yang ketiga adalah konsumsi. Apa kegiatan konsumsi? Ada yang masih ingat? Ayo, minggu lalu loh ya, tema 4 subtema yang pertama, kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang. Contohnya, kamu beli sepatu. Nah, itu suatu kegiatan konsumsi, menghabiskan nilai guna sepatu. Sepatunya jadi bodol karena sering dipakai. Nah, itu adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan ini juga bisa apa? Makan. Nah, misalnya beli ikan untuk dimakan. Itu merupakan kegiatan konsumsi juga, ya. Masih ingat apa masih ingat? Ingat? Iya, nanti dibuka lagi ya. Oke. Itu kegiatan ekonomi penjualan ikan. Coba dibaca yuk di paragraf pertama. Untuk memenuhi Untuk memenuhi segala kebutuhannya manusia harus bekerja. Mereka bekerja sesuai dengan kondisi wilayah tempat tinggalnya. Mereka yang tinggal di daratan tinggi bekerja sebagai petani dan peternak. Mereka yang tinggal di daratan rendah selain tinggal di dataran rendah. pertanian mereka berdagang juga berdagang. Berdagang. Mereka yang tinggi di daerah pantai biasanya bekerja sebagai nelayan. Kegiatan bekerja tersebut membentuk sesuatu Suatu usaha usaha perekonomian. yang berjalan di masyarakat. Ya, kegiatan ekonomi ya, penjualan ikan itu ada kegiatan produksi. Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu adalah nelayan ya, biasanya. Nelayan itu menangkap ikan untuk dijual ya. Berarti nelayan itu menghasilkan barang berupa ikan. Terus kemudian di kegiatan distribusi itu penyebaran hasil produksi ke pemakai atau ke konsumen. Produk yang dihasilkan produsen disalurkan ke pemakai melalui perantara ya. Ini terjadi di pasar ya, di pasar ikan biasanya. Kemudian kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai barang hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan ya, atau dikonsumsi ya, untuk makan, dimakan biasanya seperti itu. Atau menghabiskan nilai suatu barang, baik berupa barang maupun jasa. Nah, konsumen itu adalah orang yang memakai hasil dari produksi atau yang memakai dari hasilnya atau produknya. Ketika kegiatan ekonomi di atas saling mempengaruhi dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kalau terhambat salah satu, ya pasti akan berdampak pada kegiatan ekonomi yang lainnya. Nah, sekarang kegiatan ekonomi penjualan ikan. Nah, kira-kira ada kegiatan ekonomi produksi di situ apa contohnya? Di kegiatan penjualan ikan, di apa? Di proses kegiatan dalam penangkapan ikan, ada kegiatan produksi ya, yaitu nelayan menangkap ikan. Nah, itu kegiatan produksi. Nah, ya, menghasilkan barang. Nah, kegiatan distribusinya di penangkapan ikan itu berarti ada yang membawa ke pedagang, ke pasar. Itu ada distribusinya. Ada distribusinya ya. Mbak Fania ada mengatakan ada apa? Ada yang tanyakan? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Kemudian ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi itu misalnya Mbak Desta pergi ke pasar ikan untuk beli ikan, ikan cakalang, nah atau ikan hiu buat dimasak.
sup ikan hiu. Nah, itu enak kayaknya ya. Ya, itu kegiatan Enggak. konsumsi. Nah, contohnya itu kegiatan konsumsi. Oke, itu kegiatan-kegiatan yang ada pada penangkapan ikan ya. Ada kegiatan produksi, ada distribusi, dan juga ada konsumsi. Nah, sekarang coba kita kerjakan di halaman 77. Sudah? Sudah. Ya, ada yang sudah dikerjakan? Belum. Belum. Oke. Pak Guru akan share screen sebentar. Nomor 1, coba tolong bacakan yuk. Siapakah yang terlibat dalam kegiatan produksi? Siapakah yang terlibat dalam kegiatan produksi? Siapa saja kira-kira? Nelayan. Nelayan, terus? Ada lagi? Nah, Pak Guru share screen dulu. Nah, halaman 77. Kalau misalnya nggak muat, bisa di buku tulis ya. Kita kerjakan nomor 1. Aku tahu. Ya, di Aku buku. di buku ya. Boleh. Apa? Aku di buku. Ya, boleh. Siapa yang terlibat dalam kegiatan produksi? Aku di buku. Ya, boleh. Kegiatan produksi. Nelayan. Nelayan, betul. Kegiatan produksi itu nelayan ya. Kenapa nelayan disebut sebagai kegiatan produksi? Nomor 1. Kecil banget nelayan. Kecil banget ya. Wah. Sudah besar? Sudah. Sudah. Siapakah yang terlibat dalam kegiatan produksi? Nelayan ya. Kenapa nelayan disebut sebagai kegiatan produksi? Karena, yang tahu? Karena menghasilkan Gede temen. atau menangkap? Menangkap apa? Menangkap ikan ya. Ikan itu dihasilkan oleh tangkapan nelayan ya, sehingga nelayan itu menghasilkan ikan. Itu kegiatan produksi. Yang kedua, nelayan biasa menjual hasil tangkapannya di TPI. Ada yang tahu TPI itu apa? Tempat Pelelangan ikan. Pelelangan ikan. pelelangan ikan. Betul. TPI itu tempat Ya. pelelangan Tempat. ikan. Pelelangan. Pelelangan, dilelang. Ikannya dilelang. Ya, ikannya dilelang. Harga tertinggi, harga terendah. Dan tempat pelelangan ikan maksudnya apa? Sebuah pasar ya. Untuk jual beli. Ya, yaitu sebuah pasar. Waduh, perlu dikecilkan nih. TPI itu sebuah pasar ya. Sebuah pasar yang terletak di dalam pelabuhan ikan. Di dalam Guru kecilnya. kenapa kecil ya? Tempat pelelangan ikan yaitu sebuah pasar yang terletak di dalam pelabuhan. Kecil ya? Bentar, Pak Guru mau nulis dulu. Di dalam pelabuhan terjadi transaksi.
transaksi penjual ikan dengan pedagang ya. Nah, ini. TPI itu tempat pelelangan ikan. Itu sebuah pasar yang terletak di dalam pelabuhan ya. Ada di dalam pelabuhan pendaratan ikan, pendaratan ya. Dan terjadi transaksi antara penjual ikan dengan pedagang. Biasanya konsumen juga ada yang langsung ke TPI ya supaya harganya lebih murah. Kalau ke bakul biasanya harganya lebih mahal ya karena dibateni dikit nang bakule. Nah, kalau langsung ke penjualnya ikan atau penangkap ikannya itu lebih murah biasanya. Sudah nomor 2? Sudah. Ya, ada yang belum ya. Oke, lanjut. Di dalam pelabuhan. Nomor 3, di TPI para penjual atau nelayan dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan. Prosesnya seperti apa? Membeli dan menjual barang dengan cara menawarkan kepada penawar. Betul. Dan Penawaran. kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Ya, betul ya. Proses membeli dan menjual barang proses membeli dan menjual barang dengan cara menawarkan kepada penawar dengan cara menawarkan kepada penawar dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Pak Guru mau tulisannya kecil. Ya, sebentar, Pak Guru nulis dulu. Jadi kalau lelang, baik itu lelang ikan atau lelang Proses barang lelang lain. besarin tulisannya. Ini. Ini. Pembeli Nah, pelelangan ikan itu kan lelang ya dengan harga yang tertinggi itu baru dilepas. membeli dan cara menawarkan kepada Terus sama ya, nomor 3 dan nomor 4 sama itu jawabannya. Proses melelangnya. Sudah nomor 3? Sudah. Ya, nomor 4 juga hampir mirip. Nomor 4 juga hampir mirip. Belum. Oh, belum. Oke. Bedain sedikit Pak Guru. Oke, siap.
Nah, oke. Nomor 4 juga hampir mirip ya jawabannya ya. Itu dengan lelang. Lelang itu menjual barang dengan penawaran yang tertinggi. Intinya sama seperti ini. Aku udah besarkan lagi nomor 4 ya, gede. Penawaran. Menjual barang dengan penawaran yang tertinggi. Nah, itu dengan cara lelang. Ya. Si pembeli menawarkan penawaran yang tertinggi ya. Misalnya harga ikan cakalang. Ikan cakalang ada yang nawar 1 kilonya 10.000. Nah, ada lagi pembeli yang menawar 15.000. Ada lagi pembeli menawarkan 20.000. Nah, kalau tidak ada penawar tertinggi lagi, berarti ikan cakalang itu di harga 20.000 per kilonya dilepas. Ya, itu namanya lelang. Ya, duwur-duwuran. Harga yang paling duwur itu yang dilepas. Kemudian nomor 5. Tujuan penjualan ikan dengan proses lelang. Tujuannya apa? Meningkatkan pendapatan. Betul. Pendapatan siapa? Nelayan. Ya, betul. Meningkatkan pendapatan nelayan. Dan memicu perkembangan kegiatan penangkapan ikan di laut. Nah, tujuan lelang itu adalah meningkatkan pendapatan nelayan ya. Karena kalau tidak ada lelang, nanti sama bakul langsung ditawar dengan harga rendah, biasanya tengkulak. Nah, kalau sudah kena tengkulak, nanti ya nelayan jadinya tidak pernah melaut lagi karena harganya murah. Seperti padi juga kecil ya. Sudah. Meningkatkan pendapatan nelayan dan memicu perkembangan kegiatan menangkap ikan di laut ya. Kalau misalnya menggunakan sistem seperti padi itu loh, seperti beras tengkulak. Nah, itu nanti akan sekarpe dewek tengkulak memberi harga. Kenapa? Perkembangan apa? Perkembangan kegiatan penangkapan ikan di laut. Sudah? Sudah. Oke. Sudah. Kita kerjakan sekali lagi tuh yang halaman 77 yang ada gambar siklusnya itu ya. Ada nelayan nanti di TPI ya, di tempat pelelangan ikan, terus masuk ke pedagang. Nah, itu. Kita kerjakan itu ya, halaman 77 berikutnya. Coba dibacakan yuk. Para ibu rumah tangga yang membeli ikan pedagang keliling atau biasa akan mengolah ikan laut. Proses mengolah ikan biasanya dilakukan dari pembelian ikan sampai ikan siap dikonsumsi. Nah, ikan yang telah digoreng tersebut biasanya disajikan atas meja dan siap disantap. Kegiatan setiap menyantap ikan ini termasuk kegiatan konsumsi. Ya, dari gambar tersebut
Diskusikan dengan temanmu, coba jenis barang yang dijual belikan. Kira-kira apa itu yang dijual belikan itu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ya, jenis barangnya apa yang dijual belikan di situ? Jenis barangnya apa? Itu gambar apa sih? Gambar yang atas sebelah kiri itu gambar nelayan sedang mencoba ikan. ikan atau menjala ikan. Ya, betul. Kemudian gambar berikutnya itu yang ada panah ke kanan itu nelayan memberikan ikannya ke atau menjualnya ke pedagang ya atau ke TPI. Betul, ke tempat pelelangan ikan. Itu dari situ ke bawah itu di apain itu? Ikannya Diangkut diangkut, diangkut ke kemana? ke pasar. Ke pasar. Mobil. Ya, ke mobil, kemudian nanti dibawa ke pasar. Terus panah berikutnya di bawahnya itu? Dijual. Ya, dijual. Ya, ibunya Mas Bian membeli ikan. Tuh, di bakul. Terus kemudian setelah membeli ibunya Mas Bian, ngapain itu? Dimasak. Dimasak. Betul. Setelah dimasak, Mas Bian ngapain itu? Dimakan. Makan. Iya, ikannya dimakan. Nah, berarti barang yang dijual belikan apa itu dari gambar itu? Ikan. Iya, betul. Ikan ya, bukan yang lainnya. Barang yang dijual belikan ya ikan. Tuh ya. Kemudian yang kedua, jenis pekerjaan yang terlibat dari kegiatan di atas. Kegiatan produksinya apa? Nelayan. Kegiatan produksi. Siapa saja yang termasuk kegiatan produksi di situ? Kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Nelayan. Betul, nelayan. Ada lagi selain nelayan? Gak ada ya, nelayan toh, karena dia yang menangkap ikan. Terus kemudian kegiatan apa lagi ya? Kegiatan ekonomi itu ada 3 ya. Kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, yang ketiga kegiatan konsumsi. Nah, ini baru kegiatan produksi. Kegiatan distribusinya. Siapa kegiatan distribusinya? Dilakukan oleh siapa? Pembeli. Nah, selain pembeli, kegiatan distribusinya oleh pedagang ya, pedagang grosir. Grosir itu pedagang besar, ya, pedagang keliling, atau agen ya, agen juga bisa, agen ikan, pedagang grosir, pedagang keliling, dan pemilik warung. Bakul ya, intinya bakul. Itu kegiatan distribusinya ya, dijual oleh warung atau pedagang grosir atau pedagang keliling. Terus kegiatan ekonomi yang ketiga, tadi produksi sudah, distribusi sudah, satu lagi kegiatan apa? Kegiatan ekonomi? Produksi sudah, distribusi sudah, satu lagi konsumsi, betul. Kegiatan konsumsi ya, diingat-ingat ya, kegiatan ekonomi itu ada 3. Kegiatan produksi atau menghasilkan barang, kegiatan distribusi. Kecil ya, oke. Nah, kegiatan produksi, distribusi tadi mengantarkan ya, mengantarkan barang dari produsen ke konsumen,
Itu contohnya adalah agen, warung, pedagang keliling, pedagang grosir. Nah, itu kegiatan konsumsi yang terakhir ini. Kegiatan konsumsinya siapa kegiatan konsumsinya? Siapa kegiatan konsumsinya di kegiatan ini? Di gambar Dimakan. ini siapa? Nelayan. Ya, dimakan. Ya, berarti orang yang menyantap ikan. Orang yang membeli ikan. Orang yang memakan ya, memakan ikan. Dimasak dulu, baru kemudian dimakan. Pemilik. Apa sih pemilik apa? Warung. Kegiatan konsumsinya yaitu orang yang makan ikan. Ya, yang untuk liwat. Belum ya? Warung. Kenapa? Nomor 3. Nomor 3 apa ada? Nggak ada, adanya 2 tok. Tahu. Ya, sudah selesai. Ya, yang selesai, yuk kita bermain Pemilik dulu. apa Pak Guru? Kahwat ya, Pak. Nih, udah pesertanya banyak nih. Yuk, kita bersaing bermain kahot nih. Ya, sinyalnya bagus nih. Aku sepertinya nggak ikut, Ini sudah Pak. semua. Saya nggak ikut, kenapa nggak ikut? Itu orang. Ikut aja, nggak apa-apa. Sudah ini ya. Salah. Baru atau stop share. Sebentar, kahot. Ikut aja Mbak, yo, biar rame. Kenapa nggak ikut? Ya udah aja ya, Pak. Ya ikut aja, nggak apa-apa. Kalau ada Udah sinyal, harus kalau menang. nggak ada ya aja. Nah, kalau kendala MB-nya berapa Pak Guru? ya, oke, sebentar. Sebentar. Kevin. Tunggu dulu. 7, 10, 8, 8, 9, 7. Tujuh, 10, 8, 8, 9, 7. Berapa Pak Guru? 7, 10, 8, 8, 9, 7. 8 kan Pak? 7, 10, 8, 8, 9, 7. 10, 88. 9, 7. Ya, yo. Mas Ganes, Mas Bian, datangnya ada masuk. Sambil menunggu temannya masuk, ya boleh minum dulu lah. Mbak Desta tuh masuk. Nah, ikut aja nggak apa-apa. Nanti kalau sinyalnya jelek baru. Silakan dulu ya. Ya. Lara sudah masuk. Mas Arya mau masuk, Mas? Mas Dimas belum masuk nih. Mbak Vina belum. HP aku berarti ada ya? Ada. Dua, tiga, empat. Udah keluar satu nih. Siapa ini? Mas Bian keluar nih, Mas Bian. Mas Arya, Mas Dimas masuk. Waduh, Mbak Vina masuk. Berapa orang sih? Berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak ya? Ya, banyak ini, mumpung lagi banyak, yo. Mas Bian, kurang satu siapa? Mas Arya apa ya? Mas Arya mau masuk, Mas? Halo, Mas Arya. Sudah nggak ada Mas Arya? Masuk? Udah ya? Mas Arya nggak ada respon nih. Nah, lagi di belakang mungkin. Waduh, keluar satu siapa ini?
Mas Ganes, ada Mbak Ara, ayo Mbak Ara. Aku Masuk lagi Mbak. keluar. Ini nggak ada di sini. Ditunggu, pasti nanti keluar itu. Oke dulu. Tunggu dulu. Ya, nih. 7110. 70 88 97. Duh, kamu mulai. Ya, Mas Arya nggak ada respon. Ya udah, nggak apa-apa. Tinggal nunggu Mbak Ara saja. Kalau Mbak Ara sudah masuk, kita mulai. Duh, aku nggak sabar. Duh, tapi aku takut kalah. Nggak usah takut salah, biarkan. Ya. Tuh iki. Nanti kan. Ya. Yuk masuk. Oke, masuk Mbak Ara. Sip, kita langsung mulai ya. Siap? Siap. Ya. 7 orang, 10 lab. Yo, siapa yang terbaik hari ini di akhir pekan? Betul atau salah? Ya, adanya oil spill atau tumpahan minyak tanah fotosintesis. Ini IPA ya, kita mengulang pelajaran kemarin IPA. Coba hasilnya seperti apa? True, benar, false, salah. Ya, betul, salah ya, jawabannya salah. Yes. Ada yang nggak jawab satu ya? Siapa ini yang nggak jawab satu? Ya. Oil spill atau tumpahan minyak itu menyebabkan tanaman laut harusnya tidak bisa berfotosintesis ya, tidak bisa memasak makanan sendiri. Karena minyak itu kan mengapung ya. Nah, itu jadinya cahaya matahari tidak bisa masuk ke dalam laut, air laut, sehingga tanaman yang ada di dalam laut itu tidak bisa berfotosintesis atau memasak makanan sendiri. Itu jawabannya harusnya tidak, itu dapat berfotosintesis, berarti jawabannya false, salah. Siapa yang terbaik? Ya, di lab 1 Mas Ganes, Mbak Fania, Mas Dimas, Mas Bian, Mbak Ara. Ya, betul semua. Lanjut. Penyebab rusak ini. Terus saya terumbu karang sampai lari. Selain benar juga harus cepat. Jawabannya adalah betul ya. Penyebab rusaknya terumbu karang itu salah satunya bukan dari reboisasi hutan. Reboisasi hutan apa? Tanaman kembali ya. Itu malah bukan menjadi penyebab rusaknya. Tuh, jawabannya salah. Aku masih Nggak benar, cara ini benar. Iya, Mas Ganes ini jawabannya benar ya. Mbak Fania naik, Mas Bian naik, Mas tetap tengah 3, Mbak Ara, Mbak Pina naik. Iya. Ternyata Mas Ganes terlempar di lab kedua. Ayo Mas Ganes semangat, yang lain juga semangat. Lanjut. Lab ketiga. Terumbu karang itu. Terumbu adalah sekumpulan hewan karang yang bersih biosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae. Apa ya? Itu di buku ada semua pada itu. Ya, separoh ya. Betul, ya. Betul. Terumbu karang itu adalah kumpulan hewan-hewan karang kerjasama atau bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut dengan zooxanthellae. Nah, di buku sudah ada ya. Jawabannya benar. Apakah pemimpin klasemen sementara? Mbak Fania masih naik. Ya, Mas Bian tetap, Mas Dimas. Ya, hebat. Mbak Ara, Mbak Vina. Ayo, Mas Ganes masih terlempar juga ini. Lab keempat. Mengurangi penggunaan plastik dengan cara membawa tas saat belanja. Gampang nih.
Takut salah. Betul, belum semua ya. Hebat. Mengurangi penggunaan plastik itu salah satunya dengan membawa tas belanjaan sendiri ketika ke supermarket, ketika ke warung. Jadi penggunaan itu bisa kurang banyak kalau kita bawa wadah sendiri dari rumah. Padahal kresek di rumah banyak, tambahin lagi ya warung. Oh. Mbak Fania masih di atas. Ya, Mas Bian, Mas Dimas, Mbak Ara, Mbak Vina. Wah, ini Mas Ganes kemana ini? Ayo Mas, kejar Mas. Lab kelima. Pensil, kertas, dan tisu terbuat dari kayu. Ada yang salah jawabannya? Ya, apa tuh yang salah? Pensil, kertas, dan tisu terbuat dari kayu. Ya. Semakin banyak kamu mengkonsumsi kertas, pensil, dan tisu, berarti kamu menyumbang kerusakan dari hutan karena karena kertas terbuat dari kayu. Oh, Avania masih di atas. Mas Bian, Mas Dimas, wah nggak ada yang salip-salipan nih. Mbak Ara, Mbak Vina, ya. Mas Ganes, sinyalnya hilang ya Mas? Ini bisa ya? Oke, bisa ikutan ya. Lanjut. Lab ke-6. Dampak rusaknya terumbu karang meningkatkan produksi ikan. Apa ya? Takut salah ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, salah. Namanya juga belajar. Cari. Jangan takut salah. Sinyalnya lebar. Salah. Rusaknya terumbu karang justru malah menurunnya produksi ikan, bukan malah meningkat ya. Ada yang kejebak tuh 3 orang. Siapa yang kejebak? Kita lihat. Ya, Mas Ganes. Mas Ganes langsung posisi 4. Ya, sip. Mas Ganes berusaha nyelip nih. Hati-hati ya. Mas Ganes berusaha nyelip nih. Ngamuk nih Mas Ganes nih. Nomor 7. Harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Barusan juga Pak Guru bahas tuh, pukat harimau. Takut salah. Iya, ada 8. Iya, kok ada 8 pertanyaan nambah 1 ya? Oke. Ya, pukat harimau itu jaring yang sangat besar sekali ya. Jadi kalau dilempar jaringnya itu yang ketangkap itu semua makhluk yang terjaring ya. Baik besar, kecil, makhluk yang aneh maupun makhluk yang biasa-biasa saja ikut jaring semuanya. Nah, itu namanya pukat harimau. Ya, Mbak Fania belum ada yang mengalahkan. Mas Bian, Mas Dimas, yuk. Selisihnya sedikit banget nih. Hati-hati ya. Mas Ganes juga tuh di bawah. Hati-hati tuh. Lab ke-8. Lab ke-8 mana? Apa sih menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang merusak sumber daya kelautan disebut destructive fishing. Fishing. Memang iya. Aku nggak tahu. Ini aja lah. Takut salah lagi. Wah, aduh nih 4 benar malah ya. Jawabannya betul. Kalau destruktif bahasa Inggrisnya itu artinya adalah merusak. Fishing itu menangkap ya. Jadi penangkapan yang dapat merusak biota laut ya, merusak kehidupan di laut. Apa ya jawabnya ya? Menggunakan alat tangkap yang dapat merusak sumber daya yang ada di laut itu namanya destructive fishing. Ya, atau penangkapan yang merusak. Jawabannya betul ya. Oke. Ya, Mas Bian tergeser oleh Mas Dimas lab 8. Ya, Mas Ganes masih di peringkat 4. Avina naik menggeser Mbak Ara. Wah, ramai nih geser-geseran nih. Nah, yuk lab ke-9. Salah satu alat tangkap ikan yang ramah lingkungan menurut Kementerian Kelautan Perikanan adalah jala tarik. Takut salah. Ya, betul ya. Jala yang ditarik itu alat tradisional ya untuk tangkap ikan dengan cara tradisional.
Tuh, yang direkomendasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, ya singkatannya. Itu adalah jala tarik. Ada 9 alat tangkap yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah jala tarik. Di buku sudah ada ya. Kalian baca lagi. Ada 9 tangkap ikan yang ramah lingkungan. Untuk yang lainnya itu tidak ramah lingkungan. Ayo lanjut nomor 9. 9. Apakah ini? Oh, masih sama ya. Lab terakhir, lab penentuan yang menjuarai podium 3 besar kali ini. Siap? Siap. Apakah list kedua? Iya, jawabannya salah ya. Jika kita tidak selektif, ya berarti ikan tidak akan berkembang dengan pesat ya. Kalau kita pilih-pilih ikan yang besar tok, nah nanti jumlah ikannya juga akan berkembang. Tapi kalau kita tangkap semuanya, baik yang besar, yang kecil, yang aneh bentuknya, yang bagus sisiknya, nah itu ikannya akan cepat habis karena tidak ada regenerasi lagi. Yang kecil ditangkap, yang besar dimakan, nah yang kecil-kecil dijual, oh kayak cupang kayak didoli ya satu-satu. Itu ya, itu akan malah menghilangkan ikan ya, menghilangkan spesies ikan yang lain. Oh, siapakah masuk ke podium 3 besar? Podium ketiga dicapai oleh Mas Bian. Ya, Mas Bian belum bisa menyalip Mas Dimas ini. Kedua Mbak Fania. Iya, peringkat pertamanya. Siapakah itu? Mas Dimas. Ya, menyalip lab terakhir Mbak Fania. Mbak Fania lab 9 sudah meningring di posisi 1, kemudian Mas Dimas berusaha menyalip di lab 10. Iya, jos. Hebat ya semuanya, luar biasa. Selamat bagi yang masuk podium. Nah, yang lainnya ya belajar lagi ya supaya besok bisa jadi podium yang pertama. Oke, ini live boardnya Mas Dimas, Mbak Fania, Mas Bian, Mas Ganes. Peringkat 4 Mbak Vina, dan terakhir Mbak Ara yang kalau salah. Ya, oke, ada 8 kalau itu. Nanti ya, oke. Selamat bagi yang masuk podium, hebat semuanya. Ya, yang masuk podium maupun yang tidak masuk podium juga guru ucapkan selamat karena sudah bermain. Ya, bermain tidak hanya bermain, tetapi juga mengasah pengetahuan yang kemarin Pak Guru ajarkan. Kemarin pelajaran IPA ya. Pelajaran IPA itu kemarin soal-soal IPA. Nah, yang Pak Guru ulang kembali agar kamu bisa lebih memahami dari pelajaran ini. Oke. Ya itu ya pelajaran IPS dari Pak Guru. Terima kasih sudah ikut belajar bersama Pak Guru ya. Oke, sebelum diakhiri Pak Guru mau refleksi dulu. Kalian belajar apa dengan Pak Guru hari ini? Jenis nelayan sama jenis nelayan. olahan ikan. Ya, kegiatan ekonomi penjualan ikan. Kegiatan ekonomi berapa ya? Kegiatan ekonomi ada berapa ya? 3. Apa saja yang pertama? Produksi. Konsumsi. Diurutkan ya, produksi. Setelah produksi, distribusi. Ya, yang ketiga. Konsumsi. Oke. Ya, itu ya pelajaran IPS dari Pak Guru. Jangan lupa belajar ya nanti di Google Classroom. Setelah ini kalian absen kehadiran. Terus kemudian juga kalian jawab Google Form yang sudah Pak Guru sematkan di Google Classroom. Ya, jangan lupa dikerjakan. Terus bermalam minggu ya. Insya Allah minggu depan atau 2 minggu lagi
kita bisa tatap muka ya, karena sudah ada Alhamdulillah. di Karang Luas untuk tatap muka. Nah, termasuk salah satu dari SD kita ya. Alhamdulillah kita masuk 6 SD di Karang Luas Moga-moga jadi apa Guru? untuk tatap muka. Masuk. Minggu depan atau 2 minggu akan tatap muka. Moga-moga bisa ya Pak Guru. Seragam, Pak Guru ingatkan. Kan seragam. Kemudian mau Pak Guru harapkan persiapan seragam ya, seragam sekolah, sepatu, tas ya. Bagi yang kekecilan ya diharapkan beli lagi ya, atau merombak pakaian yang lama boleh. Nanti masalah seragam ya, nanti ada PTM terbatas, harus menggunakan masker, peralatan tidak boleh barengan, ya, peralatan tulis, peralatan makan, nah nanti bawa makan sendiri, bawa minum sendiri. Untuk pengumuman berikutnya akan diumumkan dari Bapak ya melalui surat. Tapi kita tunggu saja waktunya kapan, yang kita persiapkan dari sekarang jika kita segera melakukan buka terbatas. Itu dari Pak Guru. Diakhiri dengan berdoa. Ada yang mau mimpin berdoa? Oh, Aku. Silakan. Ya. Aku. Ayo, Mas Gian di sini, teman-temannya. Siap, gerak berdoa mulai. Hadir dan terpak. Oke, selamat hati-hati. Assalamualaikum. Yang belum mandi dulu. Selamat bermalam minggu. Oh, gede nih. Anak Oke.